في صحيح سنن أبي داود السجستاني عن أبي درداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقيم فيهم الصلاة إلا قد استهود عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسي. قال سائب يعني بالجماعة الصلاة بالجماعة. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada di dalam suatu desa atau lembah yang berpenduduk 3 orang atau lebih yang tidak diadakan sholat berjamaah, melainkan syaitan telah menguasai mereka. Karena itu, tetaplah kalian berjamaah, sebab hanya kambing yang terpencil dari kawanannya sajalah yang dapat disergap oleh serigala. Kata Sa'ib, maksud berjamaah adalah sholat secara berjamaah. Hadis Hasan. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad hamamtu an amura bis salati fatuqima thumma amru rajulan fayusalliya bin nas thumma antaliqa ma'ya birajulin ma'ahum huzamun min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar. Sahih muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguh aku ingin sekali rasanya menyuruh salat, lalu dibacakan iqamah, kemudian aku menyuruh seseorang mengimami salat berjamaah menggantikan aku. Lalu aku pergi bersama beberapa orang yang membawa tumpukan-tumpukan kayu bakar ke rumah orang-orang yang tidak pergi mengerjakan sholat berjamaah. Aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Hadis sahih muttafaq alaih. An Abi Hurairah yaqulu laqad hamamtu an amura fityati fayajma'u huzaman min al-hatabin thumma ati qauman yusalluna fi buyutihim laysat bihin illatun fa uharriqaha alaihim. Qultu li Yazid ibn al-Asimi ya Aba Aufin al-jum'ata anni aw ghairaha. Qala summata udunaya in lam akun sami'tu Aba Hurairah ya'thuruhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma dzakara jum'atan wala ghairaha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku ingin sekali memerintahkan para pemudaku untuk mengumpulkan tumpukan-tumpukan kayu bakar. Kemudian aku pergi mendatangi kaum yang mengerjakan sholat di rumah-rumah mereka tanpa uzur. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Kata Yazid bin Yazid, salah satu perawi hadis ini, aku katakan kepada Yazid bin Asam dalam suatu riwayat, wahai Abu Auf, Jumat lebih penting atau lainnya? Dia menjawab, peka kedua telingaku. Sekiranya aku tidak mendengar Abu Hurairah yang beliau kutip dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan salat Jumat dan juga salat yang lain. Hadis sahih. Selain ungkapan laisat bihim illatun, tanpa ada uzur. An Abdullah
bin Mas'udin qala hafidhu ala haula'i as-salawati al-khams haitsu yunada bihinna fa innahunna min sunanil huda wa inna allaha syara'a li nabi sallallahu alaihi wasallam sunanil huda wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun bainun nifaqi wa laqad ra'aituna wa inna ar-rajula la yuhada baina rajulaini hatta yuqama fis saffi wa ma minkum min ahadin illa walahu masjidun fi baitihi walau sallaitum fi buyutikum wa taraktum masajidakum taraktum sunnata nabiyukum sallallahu alaihi wasallam walau taraktum sunnata nabiyukum sallallahu alaihi wasallam la kafartum. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, peliharalah dengan baik 5 solat ini ketika dikumandangkan azan. Karena 5 solat jamaah itu termasuk di antara beberapa jalan petunjuk. Sesungguhnya Allah telah memperlihatkan jalan-jalan petunjuk kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami benar-benar ingat bahwa tak seorang pun yang meninggalkan solat berjamaah kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Sungguh kami ingat bahwa seseorang itu dituntun antara 2 orang di kanan kirinya sampai dia diberdirikan di shaf solat. Tak ada seorang pun di antara kamu kecuali mempunyai masjid tempat solat di dalam rumahnya. Seandainya kamu mengerjakan solat dalam rumahmu lalu meninggalkan masjid-masjid kamu, berarti kamu telah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kamu. Dan jika telah meninggalkan sunnah Nabi kamu, pasti kamu telah kafir. Sahih Muslim. Dengan lafaz, la dolaltum, pasti kamu tersesat. Dan inilah yang lebih terjaga. An Ibni Abbasin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a al-munadiya falam yamna'hu min ittiba'ihi udrun qalu wa ma udru qala khawfun aw maradun lam taqbal minhu salatu allati sallah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar panggilan azan sementara tidak ada uzur yang menghalanginya untuk memenuhi panggilan azan tersebut, maka tidaklah diterima daripadanya solat yang telah dikerjakan. Para sahabat bertanya, apakah uzur itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, takut, bahaya, atau sakit. Hadis sahih. Tanpa ada kalimat tentang uzur dan juga dengan lafaz la solata lahu, tidak ada solat baginya. An Ibni Ummi Maktumin annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni rajulun dharirun al-basari syai'un ad-dari waliya qa'idun la yulaimuni fahalli rukhsatun an usalli fi baiti qala hal tasma'u nida qala na'am qala la ajidu laka rukhsatan. Hasan sahih. Dari Ibnu Ummi Maktum bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya seorang laki-laki yang buta, rumah jauh, dan penuntun jalan saya tidak serasi dengan saya. Karena itu, apakah ada keringanan buat saya untuk sholat di rumahku? Beliau bersabda,
apakah kamu mendengar seruan azan? Kata Ummi Maktum, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak mendapatkan keringanan bagimu untuk meninggalkan sholat berjamaah. Hadis Hasan Sahih. An Ibni Ummi Maktumin qala ya Rasulullah inna madinata kathirahu al-hawammi as-saba'i faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam atasma'u hayya 'ala shalah hayya 'alal falah fahayya halan. Dari Ibnu Ummi Maktum, beliau berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di kota Madinah banyak binatang berbisa dan binatang buasnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu mendengar seruan azan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena itu penuhilah. Hadis Sahih. An Ubay ibn Ka'ab qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman as-subha faqala ashahidun fulanun qalu la qala ashahidun fulanun qalu la qala inna hataini as-salataini athqalu as-salawati 'alal munafiqina walau ta'lamu ma fihima la ataitumuhuma walau habwan ala rukabi wa inna as-saffal awal ala mithla as-saffal malaikah walau alimtum ma fadillatuhu labtadartumuhu wa inna as-salata rajulu ma'a rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'a rajulaini azka ma'a salatihi ma'a rajuli wa ma kathura fahuwa ahabbu ila Allah ta'ala. Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, pada suatu hari pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat subuh bersama kami. Lalu beliau bersabda, apakah si fulan hadir? Mereka, para sahabat menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah si fulan hadir? Para sahabat menjawab, tidak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dua sholat ini, subuh dan isya, adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang yang munafik. Andai kata kalian mengetahui keutamaan kedua sholat ini, pasti kalian menghadirinya sekalipun berjalan dengan merangkak. Sesungguhnya shaf pertama adalah seperti shaf para malaikat karena dekatnya pada Allah. Seandainya kalian mengetahui keutamaan shaf pertama, pasti kalian akan memperebutkannya. Sesungguhnya sholat seseorang yang berjamaah dengan satu orang adalah lebih baik daripada sholat sendirian. Dan sholatnya bersama dua orang jamaah adalah lebih baik daripada sholat bersama seorang jamaah. Semakin banyak jamaahnya, maka semakin dicintai oleh Allah Ta'ala. Hadis Hasan. An Uthman bin Affan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla isya fi jama'atin kana ka qiyami nisfil lail wa man shalla isya wal fajr fi jama'atin kana ka qiyamin lailatin. Sahih Muslim. Dari Utsman bin Affan, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat isya secara berjamaah, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala beribadah setengah malam. Barang siapa yang mengerjakan sholat isya dan subuh secara berjamaah,
maka dia mendapat pahala seperti pahala beribadah semalam. Sahih Muslim. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li'ab'adu fal ab'adu minal masjidi a'zamu ajran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, semakin jauh perjalanan seorang untuk berjamaah ke masjid, maka semakin besar pahalanya. Hadis sahih.